Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita pagi ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 783 ayat 1 dan 2. Semesta yang maha kudus dan suci, tiada batasnya kasih-Mu yang Kau beri. Nyatalah kasih sayang-Mu dengan sang surya yang Kau beri, dan sawah ladang yang subur yang Kau beri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan, hukum yang kelima dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua.
Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa baik kepada mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 437 ayat 1. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab Amsal 17 ayat 17 sampai dengan 20. Kita membaca secara responsoria. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 481 ayat 1. Tekuni dan berbuatlah terus, Tuhanmu Yesuslah teladanmu, sempurna dalam kebenaranmu, tak cukup kekuatan imanmu, cintamu hanya pada dirimu, sesamamu tiada pedulimu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam buat kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita dengarkan warta jemaat dalam 1 minggu ini. 1. Jemaat meninggal. Senin 5 April 2021 telah meninggal dunia Bapak Holden Sialagan atau Opung Winda, umur 58 tahun, suami dari Ibu Rohani Boru Simamora, dari Perumahan Utama Blok G nomor 07, alamat Jalan Garuda Sakti, kilometer 3,5, sektor Padang Bulan 1. Minggu hari ini 11 April 2021 diadakan penghiburan di rumah duka, dipimpin oleh Bible Pro Mas Rio Sinaga, dimulai pukul 13 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Padang Bulan 1 untuk mengikuti penghiburan tersebut. Rabu 7 April 2021 telah meninggal dunia Ibu Nyonya Sintua JP Tambunan Nur Mauli Boru Pakpahan atau Opung Andre, umur 80 tahun. Alamat Jalan Riau Gang Dame nomor 22, sektor Padang Bulan 1. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pelayanan. Pelayanan hari Minggu ini 11 April 2021, Pendeta Bakti J. Situmorang MTH melayani di HKBP Harapan Jaya pukul 10 WIB. Pendeta Rita H. Simanjuntak STH melayani di HKBP Pandau Permai pukul 10.30 WIB. Pasca Ina Resort HKBP Pekanbaru. Senin 12 April 2021, perayaan Pasca Ina Resort HKBP Pekanbaru bertempat di Gereja HKBP Pekanbaru, dimulai pukul 14 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh inahuria kita untuk mengikuti acara tersebut. Persembahan ke pembangunan. Minggu 18 April 2021, persembahan kedua kita serahkan untuk pembangunan. Verifikasi keuangan Huria Resort Pekanbaru. Pada hari Rabu 14 April 2021 pukul 10 WIB, acara verifikasi keuangan dan administrasi Huria Resort Pekanbaru, tempat di Gereja HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Tim verifikasi yaitu Sintua JHD Siregar, yaitu Sekben HKBP Resort Pekanbaru, Sintua Dewe Siahaan sebagai Ketua Badan Audit HKBP Resort Pekanbaru, Sintua PM Simanjuntak, Sintua Tony Sinaga. Pimpinan tim verifikasi atas nama Pendeta HKBP Resort Pekanbaru, yaitu Pendeta Bakti J. Situmorang MTH. Ibadah Pasca atau pembekalan pengurus PPD HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Selasa 13 April 2021 pukul 16 WIB akan diadakan ibadah Pasca dan pembekalan pengurus PPD HKBP Distrik 22 Riau, tempat HKBP Resort Tangkerang. Ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 12 sampai 17 April 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun dan baca renungan dari Kitab Mazmur 128 ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kita doakan jemaat yang sakit atau dalam perawatan maupun pemulihan. 1. Pendeta Belhem Rimen Sitompul dari sektor Pekanbaru Tonga. 2. Nyonya R. Situmorang atau Nyonya Sintua R. Borutampu Bolon di rumah dari sektor Arengka Indah. 3. Nyonya Pasaribu E. Boru Panjaitan, sektor Pekanbaru Tonga. 4. Dr. Wilfried Pangaribuan, sektor Pengayoman. 5. Sintua R. Simatupang, sektor Wonorejo. 6. Ruth Maria Borusia Gian dari Jalan Arjuna, Gang Citerum, sektor Labu Baru. Nyonya Sintua R. Pardede Boru Sibarani atau Opung Rama dari Jalan Fajar, sektor Labu Baru. Sintua Farel Napitupulu, sektor Komplek Gubernur. Nyonya Sintua H. Marpaung Boru Sihombing atau Opung Peter, sektor Komplek Gubernur. Opung Anabel Simanjuntak Boru Simatupang, sektor Padang Bulan 3, dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Sintua R. Boru Hutapea, sektor Rintis. Nyonya A. Siahaan Boru Pakpahan atau Opung Rahel Boru, Jalan Petala Bumi, dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Japarmen Purba, sektor Pesisir Rumbai, dirawat di Rumah Sakit Santa Maria. M. Simanjuntak Boru Tobing dari Jalan Kulim Gang Cemara, sektor Padang Bulan 1, dirawat di RSUD Pekanbaru. Berikut Hutapea dirawat di rumah dan anaknya Radot Febrian Hutapea dirawat di Rumah Sakit Santa Maria beralamat Jalan Damai nomor 24, sektor Pengayoman. Sakit menahun 1. M. Butar-Butar dari sektor Arengka Indah. 2. Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang R. Boru Simatupang dari sektor Labu Baru. 3. Ojaan Siahaan dari sektor Pintu Angin Sukaterus. 4. Nyonya M. Sirait Tirani Boru Sida Butar dari sektor Rintis. 5. Opu Elva Simanjuntak Boru Silitonga dari sektor Rintis. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 720 ayat 1 dan 2. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Amanginang dan saudara-saudara gereja yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada ibadah minggu hari ini adalah dari kitab Kisah Para Rasul pasal keempat ayat 32 hingga 37. Demikian firman Tuhan, marilah kita mengikuti pembacaan ini. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat atau gereja mula-mula digambarkan sebagai sebuah persekutuan yang sehati dan sejiwa. Persekutuan yang boleh kita bayangkan sebagai sesuatu yang luar biasa pada awal berdirinya gereja, di mana orang-orang yang percaya itu mereka saling mengasihi, saling menolong, dan bersatu hati, menunjukkan sikap hidup sebagai murid Tuhan Yesus. Apa yang menjadi daya tarik dari persekutuan gereja mula-mula itu? Apa yang menjadi orang melihatnya sebagai sesuatu yang menarik dari persekutuan itu? Jika kita baca sejarah riwayat turunnya Roh Kudus, kemudian banyak orang dibaptis, bahkan dalam pasal 4 ayat 4 ini dikatakan sudah ada 5.000 orang percaya dalam gereja mula-mula itu. Daya tariknya tentu bukan karena ada tokoh besar, tokoh yang cukup populer sehingga orang tertarik ke situ. Karena kelihatannya sebagian besar anggota gereja mula-mula itu adalah rakyat biasa, masyarakat biasa. Bukan orang-orang yang bekerja misalnya di pemerintahan, bukan orang-orang yang kaya. Mereka seperti orang-orang kebanyakan. Mereka mungkin hanya mengelola tanahnya, peternakannya, orang-orang biasa, rakyat jelata. Jadi sebenarnya tidak ada tokoh yang cukup populer sehingga bisa begitu banyak orang yang percaya dan menjadi anggota jemaat. Juga bukan karena ajarannya yang cukup menarik. Saya bilang cukup menarik karena orang Yunani sebenarnya sangat mementingkan pengetahuan, seni, dan banyak lagi ilmu pengetahuan.
Mereka selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan akal budinya. Orang Yahudi juga, mereka sangat mempraktekkan kehidupan beragama dan kehidupan syariat agama. Mereka telah lama menerima hukum Taurat. Jadi kelihatannya bukan ajaran atau dogmatika kekristenan itu yang membuat daya tarik gereja mula-mula. Tetapi saudara-saudara, cara hidup mereka yang berbeda dari orang lain, itulah yang menjadi daya tarik dari persekutuan gereja mula-mula itu. Cara hidup mereka yang sehati dan sejiwa, disebutkan dalam firman Tuhan hari ini. Sehati, sepikir, menjadi nilai tambah, added value bagi orang-orang percaya di awalnya. Dari 3.000 dibaptis menjadi 5.000 dan kemudian terus berkembang. Dan juga kita percayai karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, gereja mula-mula ini menjadi sebuah tipologi, gambaran bagi perjalanan gereja sepanjang masa, juga pada zaman kita saat ini. Kita boleh membayangkan semua warga jemaat, mulai dari kecil sampai orang dewasa, sampai orang tuanya, mereka bersatu hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dari rumah ke rumah. Mereka bernyanyi, berdoa, meskipun keadaan sulit, meskipun saat itu agama Kristen, orang percaya bahkan dianggap sebagai bidat atau ajaran sesat. Mereka melakukan perjamuan kasih atau perjamuan kudus dari rumah ke rumah. Boleh kita membayangkan ini adalah sebuah persekutuan yang begitu akrab, begitu intim, di mana semua orang saling memberi hati, saling mendahului untuk memberikan apa yang perlu dalam persekutuan itu. Bahkan disebutkan dalam firman Tuhan hari ini, tiap orang yang memiliki harta kepunyaannya tidak menganggap itu miliknya sendiri, tetapi menjadi milik bersama. Yang kalau tanahnya atau rumahnya dijual, lalu hasil penjualan itu akan diserahkan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul akan membagikannya kepada setiap anggota jemaat sesuai dengan keperluannya. Saudara-saudara, ini adalah sebuah gambaran dari persekutuan yang sungguh-sungguh orang-orang yang percaya, yang hidup dalam kasih, dan yang mendasarkan dirinya pada pengorbanan, pada karya Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk menjadi penebus bagi kita. Kita kadang-kadang berpikir, masih mungkinkah situasi seperti ini, persekutuan seperti ini ditemui di jemaat kita, di persekutuan kita, di gereja kita ini. Apalagi dalam tantangan masyarakat di zaman kita ini, di mana orang semakin mementingkan diri sendiri, di mana orang hanya memperdulikan kebutuhannya sendiri, di mana orang hanya hidup dalam egoisme, di mana orang bahkan sekarang hidup dalam kenyataan post-truth. Orang dengan gencarnya media sosial sekarang bahkan sudah beralih, bukan hanya lagi berusaha mempercayai fakta dan data. Orang-orang kepingin hanya bersandar kepada perasaannya dan emosinya sendiri. Lihatlah itu Amang Inang. Saya tidak mengatakan sebagian, bagaimana sekarang dengan gencarnya tontonan-tontonan kita, asupan kita adalah misalnya banyolan-banyolan, ya. Siapa yang semakin konyol, semakin viral. Mulai anak-anak sampai orang tua sekarang mengkonsumsi yang namanya TikTok atau video-video. Kalau itu sesuatu yang lucu, bahkan konyol, kita tertawa, dan itu menjadi hiburan kita. Akhirnya masyarakat sekarang masuk ke dalam situasi post-truth. Orang kurang lagi mempercayai fakta, tidak memverifikasi fakta apa yang terjadi, hanya bersandar pada perasaannya dan emosinya. Ini tantangan bagi kita, Amang Inang dan saudara-saudara. Bagaimana kita mendirikan persekutuan yang kokoh dan mantap. Bagaimana kita bisa menerima saudara kita
meskipun itu berbeda dengan kita, meskipun ada perbedaan pendapat. Ini semua saya kira Manginang yang terus-menerus menjadi agenda besar di gereja kita, termasuk di gereja HKBP Pekanbaru ini. Salah satu keputusan rapat kuria tahun 2020 yang akan kita laksanakan di tahun 2021 ini adalah memekarkan dua sektor di jemaat kita ini. Apa itu? Yaitu sektor rintis dan sektor Labu Baru. Kelihatannya kedua sektor itu agak gendut karena banyak warga jemaat kita di situ, sampai lebih dari 100 kepala keluarga. Maka kita bilang kita mekarkan, bukan dibagi atau dipisah. Ya kan? Orang Batak bilang dang siribahan ulus alani bidangna. Tapi kita mekarkan supaya pelayanan persekutuan menjadi lebih tepat sasaran, di mana dengan asumsi bahwa semakin banyak sebenarnya anggota dari sebuah persekutuan, memang semakin beratlah kita, menjadi tugas beratlah mendirikan persekutuan yang kokoh dan mantap. Makanya kita buat kedua sektor itu menjadi pilot project. Sebenarnya dari hampir 1000 lebih anggota jemaat kita, dan masih terus kita verifikasi, itu persekutuan yang cukup besar. Kurang lebih berarti ada 3.000 sampai 4.000 jiwa itu. Bagaimana kita mendirikan persekutuan yang kokoh, yang disebut dalam firman Tuhan ini sehati, sepikir, serupa visinya dan mimpi kita sama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan ini. Saya kira inilah Amanginang dan saudara-saudara yang diingatkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengajak kita bagaimana kita hidup dalam sebuah persekutuan, menganggap bahwa kita memang adalah bagian dari persekutuan itu. Kita adalah orang-orang yang menyusun persekutuan itu, dan kita semua menyadari tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua untuk membuat persekutuan yang kokoh dan mantap. Kita tidak bisa membayangkan betapa repotnya kita kalau terjadi saling curiga di antara kita. Kalau warga jemaat masih terus curiga kepada parhaladonya, kalau parhalado sama parhalado juga masih terus dalam saling mencurigai. Bahkan kalau ada warga jemaat yang curiga kepada Pangulan Aguk misalnya atau Kutaimer, ini yang akan kita kerjakan dan kita garap terus-menerus menjadi agenda besar bagi kita, menciptakan persekutuan yang kokoh dan mantap. Mungkinkah persekutuan yang seperti itu kita temui di zaman kita, di perkembangan, di kemajuan zaman yang kita hadapi sekarang, Amanginang? Firman Tuhan menjawab, itu mungkin. Karena apa? Karena persekutuan kita didasarkan pada pelayanan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Melalui kematiannya, melalui pengorbanannya itu, kita diajak juga untuk mau menjadi warga jemaat yang rela berkorban, mau memberi hati, ya, saling mendahului untuk menolong. Kadang-kadang kita pikir banyak orang yang berbeda dengan kita, tapi kenapa kami satu jemaat? Kenapa kami satu sektor? Kenapa kami satu kumpulan? Padahal kami berbeda latar belakang. Nah, saudara-saudara, saya bilang semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehebat-hebat apapun orang itu, pasti dia memerlukan bantuan orang lain. Kita memang semua adalah anak raja, tapi kita semua menyadari sehebat apapun keterampilan dan kekuatan kita, kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan pertolongan orang lain. Dan supaya lebih berhasil, kita perlu bekerja sama, atau dalam bahasa sekarang berkolaborasi. Saya bersyukur, Amanginang, kemarin saya mengikuti pertemuan pemerhati HKBP yang diadakan di Gedung Del di Jakarta, yang dihadiri oleh Bapak Menko Luhut Binsar Panjaitan dan juga Bapak Menteri Hukum Yasona Lauli. Kedua orang itu kita syukuri menjadi negarawan yang bisa membawa perubahan, mengajak orang-orang Batak. Di situ kemarin berkumpul kurang lebih sampai 300 orang, orang-orang Batak muda dan tua
dari berbagai bidang. Bapak Yasona Loli berpesan, sebenarnya orang Batak bersyukur sekarang karena sekarang kawasan Danau Toba yang dikelola oleh otorita BODT itu mendapat super perhatian dari pemerintahan Jokowi. Dan ini belum pernah kita temukan. Danau Toba dan kawasan sekitarnya akan menjadi salah satu destinasi wisata yang penting sesudah itu. Dan ini pasti mempunyai efek yang cukup besar transformasi bagi masyarakat kita di sekitar Danau Toba. Syukur bagi kita sebagai orang Batak Kristen, karena ini juga membawa perubahan-perubahan melalui pendidikan, pengembangan sumber daya, pengelolaan, dan juga penerimaan kita akan kepariwisataan itu. Salah satu pesan dari Bapak Luhut, saya kira saya perlu juga sampaikan kepada kita, memang orang Batak itu orang hebat-hebat, dimanapun dia merantau, jadi orang hebat, pintar-pintar. Tapi yang paling sering membuat kenapa tidak begitu besar pengaruhnya orang Batak itu, karena mereka terlalu sering menganggap lebih hebat sendiri. Lebih hebat. Saya lebih hebat dari dia. Akhirnya saudara-saudara, yang terjadi, dia merasa hebat, tapi pasti ada orang yang lebih hebat di bidangnya. Makanya Bapak Menteri itu juga pesan kepada kita bagaimana orang Batak Kristen sekarang mendirikan sebuah persekutuan saling menerima sebagai orang Batak yang telah menerima firman Tuhan, kabar baik, pendidikan dan nilai-nilai kearifan dari Rasul orang Batak Apostol Lomensen. Termasuk saudara-saudara kemarin dalam pertemuan itu HKBP yang menginisiasi gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun. Hanya dalam 4 jam itu mengumpulkan 5.270.000.000 untuk mendukung dana pensiun HKBP bagi seluruh pelayan dan pegawai full timer. Saya mengikutinya begitu terharu. Saya mengaku, saya melihat banyak orang-orang yang masih mencintai gereja HKBP. Saudara-saudara, tentu ini sebuah seruan juga bagi kita di republik ini, di negara kita ini. Bagaimana kita melalui persekutuan di jemaat ini, melalui cara hidup kita, cara persekutuan kita, ini membawa pengaruh juga bagi dunia sekitar kita, bagi masyarakat kita, terutama yang ada di Riau dan Pekanbaru ini. Kita juga mempercayai tentu bukan karena kepintaran para rasul, bukan karena kehebatan mereka berbicara. Memang sejarah dalam kitab kisah para rasul ini adalah sejarah pekerjaan Roh Kudus. Karena itu Amanginang, kita harus mengakui memang gereja itu dikumpulkan bukan karena wibawa seseorang, bukan karena kekuatan, bahkan bukan hanya karena tradisi yang sudah kita jalani. Kita percaya Roh Kuduslah yang memanggil dan mempersatukan kita. Sama seperti jemaat atau gereja mula-mula itu. Mereka bersatu hati, satu jiwa karena pekerjaan Roh Kudus. Kita mempercayai itulah yang membuat para rasul juga dengan berani memberitakan firman Tuhan, memberitakan pertobatan, membawa kabar baik. Dan hari ini juga kita percaya Roh Kudus tetap bekerja mempersatukan hati kita. Itu sebabnya Manginang kita seringkali melihat, loh kok bisa gitu ya? Ada orang yang menjadi pemimpin, ada orang yang seksi repot, itu juga perlu Manginang. Ada orang yang seksi dana, semua orang-orang ini bisa dipakai oleh Roh Kudus. Asal kita mau mendirikan persekutuan yang kokoh dan mantap itu. Oleh sebab itu Amanginang, saya mengajak kita semuanya, marilah kita mulai juga. Sudah kita mulai, tapi mari kita lebih tingkatkan lagi perasaan supaya jangan ada orang yang merasa lebih superior di gereja kita ini, di rumah tangga kita, di persekutuan kita. Tapi marilah kita membawa sikap yang lebih egaliter, di mana semua orang diterima dalam keberadaannya, dalam posisinya, dalam eksistensinya, kapasitasnya, perhatiannya, dan semua talenta yang diserahkan Tuhan kepada dia. Jadi sikap egaliter, sama rata. Kita semua adalah orang-orang yang memiliki status orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus.
Dalam pada itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat contoh bagaimana jemaat itu bisa saling mengasihi, saling memberi, dan ajakan ini juga berlaku untuk kita. Semua kita menyadari bahwa apa yang kita pegang sekarang hanyalah titipan. Gereja mula-mula mengembangkan penata layanan. Semua milik mereka tidak mereka anggap sebagai hanya untuk kebutuhan sendiri, tapi untuk keperluan semua anggota jemaat. Saudara-saudara, kalaupun kita bisa memberi, saya berani mengatakan itu juga adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Pada waktunya nanti kita mungkin tidak bisa lagi memberi, tidak mampu lagi memberi. Jadi kalaupun kita bisa memberi pertolongan kepada saudara kita, memberi sumbangan, memberi bantuan, donasi dan lain sebagainya, itu juga adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi. Dan itu harusnya terus-menerus kita hayati, saudara-saudara. Sebagai orang Batak, kita selalu diingatkan, ya, kalau hanya menraktir teman, saya kira itu gampang. Iya kan? Orang Batak punya prinsip panggalangot do mulai harajau. Iya kan? Sebenarnya orang Batak itu orang yang suka memberi. Dia itu terpanggil untuk memberi. Buas mangalehon. Jadi nilai-nilai seperti itu juga perlu kita kembangkan. Meskipun itu tidak berarti kita harus jadi terpaksa. Jangan ada orang yang memberi dengan seperti hutang. Jangan ada pula orang yang memberi lalu menjadi kekurangan. Itu namanya si panggaron. Tapi memberilah dengan ketulusan. Memberi dengan hati yang terbuka. Saudara-saudara, itu ajakan firman Tuhan sebagaimana disebutkan di sini. Bukan hanya materi, tapi apa yang kita bisa berikan, peran serta kita, sumbangsih kita, keikutsertaan kita dalam persekutuan. Saya kira itu menjadi sesuatu yang penting dalam masyarakat kita, gereja kita pada masa ini. Saudara-saudara Amanginang, karena itu marilah kita menghidupi semangat jemaat atau gereja mula-mula, sehati, sejiwa. Tak semuanya bisa seperti yang kita bayangkan. Dan jangan lupa, tak mungkin semua orang setuju dengan kita. Tapi bahwa orang ada yang gak setuju dengan kita bukan berarti kita berhenti melakukan yang baik. Sekecil apapun kebaikan, inisiatif kita, prakarsa kita, pikiran kita, gagasan kita untuk membuat sesuatu yang baik, tetaplah kerjakan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, kata Rasul Paulus. Jadi janganlah henti berbuat baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena kita tahu semua perbuatan itu dicatat oleh Tuhan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Tuhan memberikan kepada kami pengertian mendirikan persekutuan yang baik, persekutuan yang sehati dan sejiwa, sebagaimana Tuhan telah menetapkan gerejamu, gereja mula-mula, di mana orang bisa bersatu hati, saling mengasihi, saling menyokong, dan memberikan yang terbaik di tengah-tengah gerejamu. Kami bersyukur Tuhan memberikan persekutuan ini kepada kami. Persekutuan di mana Tuhan kami bisa saling menerima, saling mengerti. Kami bersyukur atas persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami tahu ada banyak tantangan untuk mendirikan persekutuan yang baik, yang kokoh dan mantap di tengah-tengah kami. Tolonglah kami semuanya Tuhan, pribadi, keluarga, sebagai penyusun gereja-Mu ini, supaya kami bisa bersatu hati, saling menerima, saling menolong, dan besar hati Tuhan. Karena ada kalanya kami berbeda pendapat, tetapi biarlah perbedaan-perbedaan itu semakin melengkapi persekutuan sebagaimana yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah gereja-Mu ini. Semua warga jemaat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tuhan melawat mereka yang sedang sakit,
Mereka yang sedang dalam kesusahan dan penderitaan, Tuhanlah menolong mereka. Bapa di dalam surga, inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amang Inang dan saudara-saudara, mari kita sekarang bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Gunakan semua waktumu, datang pada Tuhanmu. Jangan cari alasanmu, ingat singkat waktumu. Surga sudah tersedia, surga kekal, surga kekal. Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Hayati kasih Tuhanmu, tolonglah
Saudara-saudara, marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwa semua, rawat Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.